Oktobernya kamu ini bakalan tetap menanti orang yang datang nggak sih teman-teman ya, atau ada seseorang yang kamu harapkan untuk datang? Nah, readingan kali ini ya buat teman-teman semua, kita bakalan lihat nih siapa sih yang kira-kira bakalan muncul di bulan Oktober ini buat kalian semua teman-teman Aries ya, dimanapun kalian berada. Dan kalaupun sampai Oktober ini ya masih belum ada datang gitu kan ya, atau kayak gimana, dan kamu ingin sekali ya mengkoneksikan atau mengafirmasikan orang-orang tersebut buat datang, mumpung belum Oktober teman-teman ya, kalian boleh loh afirmasi yang positif supaya mereka itu hadir ya dalam kehidupan kalian. Caranya kak gimana? Caranya adalah dengan menuju ke Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, karena di sana itu ada audio sound therapy yang bisa kalian pakai ya, kalian dengarkan berulang-ulang secara konsisten ya, untuk bisa menjalin sebuah koneksi dengan orang yang mungkin udah lose kontak gitu kan ya, udah lama nggak ada kabarnya, atau mungkin keadaannya lagi nggak baik-baik aja komunikasi di antara kalian dan kalian mau memperbaikinya ya dengan baik, kalian boleh dengerin di sana teman-teman ya. Afirmasi yang positif tersedia di sana, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Dan buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku ya. Oke, sekarang kita baca yuk buat teman-teman Aries ya, secara general. Jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif. Semoga bulan Oktober ini yang hadir, yang datang ya, yang baik-baik, yang bawa berkah, yang bawa rezeki yang baik. Rezeki bukan hanya sekedar duit ya, tapi rezeki juga bisa dari pengalaman ya, dari hal-hal yang baik yang mungkin terjadi, keajaiban kita bakalan lihat teman-teman. Oke. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. Somebody play what a beautiful word for you. Kita lihat sosok yang pertama ya. Sosok yang pertama yang bakal muncul, siapakah gerangan? Orangnya typically orang yang cukup berani teman-teman ya. Tapi walaupun dia cukup berani, ini bukan tipikal orang yang terburu-buru ya. Jadi dia tipikal orang yang akan datang pada saat yang tepat ya, setelah menganalisis, setelah melihat keadaan, situasi. Bukan orang yang terburu-buru, dan besar kemungkinan ya dia tidak berasal di kota yang sama dengan kamu. Jadi bisa jadi ini perjalanan luar kota ya, orang dari luar kota, orang dari luar negara, orang dari luar kabupaten, kecamatan, luar rumah ya, seperti itu teman-teman. Dan sebenarnya mungkin ini udah direncanakan ya datangnya dia teman-teman ya. Ya jelas nih orangnya cukup pinter, wawasannya juga cukup luas, cukup menarik, cukup menyenangkan, orang yang cukup ekstrovert ya, pinter bergaul. Tapi ya itu dia tadi ya, karena mungkin dia suka belajar hal-hal baru dalam hidupnya, dia selalu mau berkembang, jadi dia suka traveling juga ya, suka traveling, suka kesana kesini ya, seperti itu. Dan kalau dilihat di sini bisa jadi sionya sio tikus ya, atau dia berzodiak Sagittarius. Nah ini yang pertama ya, datangnya dia bawa kebaikan ya, datangnya dia, hadirnya dia bawa kebaikan ya ke kamu teman-teman ya, terutama hal-hal yang menyangkut tentang pekerjaan ya, ataupun hal-hal yang menyangkut tentang pendidikan ya, sesuatu hal yang dibangun dan ada progresnya ya, kurang lebih kayak begitu. Ini yang pertama ya, yang pertama buat kamu. Nah sekarang kita bakal lihat untuk sosok yang kedua. Sosok yang kedua ini orangnya murah hati banget ya, kalau dibilang orang yang baik-baik ini teman-teman ya, orang yang cukup baik, pemurah ya, dan tulus banget, ikhlas. Kalau bantuin orang dia bakalan bantuin dengan ketulusan teman-teman. Dan ini tipikal orang yang kalau dilihat yang suka banyak ya, yang suka banyak, orang dengan visi yang cukup bagus ya dalam hidupnya dia. Terus banyak orang bergantung sama dia ya, karena memang secara finansial juga kalau dilihat dia cukup stabil ya orangnya ya, finansial cukup stabil, orang banyak berharap, bergantung juga sama dia ya, seperti itu. Oke sih ya, tegas orangnya, cukup tegas. Oke, ramah juga iya, walaupun introvert ya ini orangnya ya,
gampang apa namanya, lebih ke introvert atau pendiam ya, seperti itu. Ini Aquarius atau sionya sio macan ya. Datangnya dia bawa kebaikan kok ya. Datangnya dia bawa kebaikan, peluang-peluang dan kesempatan-kesempatan juga mungkin muncul ya karena hadirnya dia. Seperti itu yang kedua. Lalu kita akan lihat yang ketiga, sosok yang seperti apa. Ini orang tahu banget ya dalam hidupnya dia mau ngapain gitu kan ya. Tapi sayangnya kadang-kadang dia harus mengorbankan dirinya sendiri ya. Untuk apa? Kepentingan orang banyak, teman-teman. Jadi ini orang yang hidupnya dia tuh banyak ngurusin orang-orang lain di sekitarnya dia ya. Banyak orang yang involve juga ya, masuk ke dalam kehidupannya dia dan ngerepotin memang iya sih teman-teman ya, sampai banyak hal yang termasuk cita-citanya dia ya, keinginannya dia pada akhirnya harus terpending karena harus memenuhi ekspektasinya orang lain, kebutuhannya orang lain ya. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya, selain dia orangnya seperti itu, ini juga typically orang yang cukup otoriter ya. Otoriter dalam artian bukan memaksa yang kayak gimana, enggak. Tapi kalau dia udah punya mau, teman-teman ya, udah A, ya dia bakalan A. Walaupun kalau dilihat di sini A-nya dia ini kadang-kadang masih bisa dikendalikan sama lingkungan ya. Seperti itu. Tegas ya, agresif ya, cukup logis juga ya. Tapi ya itu dia tadi ya, ini orangnya juga nggak tegaan juga ya, nyata dalam tindakan dia ya, nggak suka sesuatu hal yang sifatnya kayak bertele-tele. Jadi ini orang yang cukup terus terang satset gitu teman-teman, akalnya cukup banyak ya. Cuman itu dia tadi ya, ini juga orang yang cukup nggak mau kalah ya sama orang lain. Tapi bagus sih ya, artinya challenging ya orangnya juga ya. Seorang pelindung yang baik. Jadi ya itu dia, apalagi kalau sama orang yang dia sayang ya, dia akan melindungi segala sesuatunya supaya baik adanya. Seperti itu. Emosi, agak sedikit emosian. Datangnya dia ke bawah kebaikan apa enggak? Sepertinya kurang ya. Sepertinya kurang karena mungkin ada masalah-masalah yang hadir dan harus diselesaikan ini ya. Masalah lagi seperti itu ya. Ini kalau sosok yang pertama ini kemungkinan datangnya di akhir ya. Kalau yang kedua bakalan datang di awal-awal bulan teman-teman, dan yang ini bakalan di tengah ya. Bakal di tengah bulan, kurang lebih seperti itu. Lalu yang ke berapa nih? Yang keempat ini orangnya cukup intuitif ya. Kalau dibilang orang yang cukup perasa banget, feminim juga iya teman-teman ya. Tertutup banget. Jadi memang orangnya gampang kepikiran sesuatu hal ya. Kalau kamu ceritain yang apa atau kayak gimana ya, orang lain udah gak berpikir, dia masih berpikir panjang banget gitu. Orang yang cukup rela berkorban buat orang yang dia sayang dan punya kesadaran spiritual yang cukup bagus teman-teman ya. Intuitif kalau kita bilang ya. Finansial juga cenderung oke, rela berkorban juga buat orang yang dia sayang. Cuman yang luar biasa itu orangnya cukup baperan lah gitu ya, baperan pakai banget lagi. Datangnya dia bawa apa? Bawa kalau dibilang kurang baik ya teman-teman ya, kurang baik karena menciptakan ilusi-ilusi di pikiran atau bikin kamu jadi akhirnya ikutan kepikiran gitu ya. Pisces atau sionya sio kelinci ya, seperti itu. Lalu ini datangnya bisa jadi di tengah ya, antara minggu ketiga, kedua, tiga, keempat ya, seperti itu. Tapi lebih ketiga, keempat sih teman-teman. Oke. Alright, yang selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima ada resilience. Ini orangnya bisa beradaptasi dengan sangat cepat ya, dalam artian dalam keadaan sesusah apapun ya dia bakalan beradaptasi, nggak sibuk dengan kayak ngomong, tapi dia sibuk untuk ya survive ya sama hidupnya dia sendiri. Karena hidupnya dia sebenarnya nggak gampang, tapi justru ketidakgampangan hidupnya itu membuat dia mentalnya jauh lebih luar biasa ya. Orangnya cukup pendiam iya juga teman-teman, tapi ini cukup jaim juga ya orangnya ya, jaga image banget ya, sehingga apa yang terjadi sama dirinya, hidupnya dan sebagainya itu nggak banyak orang yang tahu ya, hanya dia dan dirinya dia ya. Cukup stabil ya, cukup sopan juga iya ya, berkeyakinan cukup kuat ya, orangnya kaku, cerdik iya, licik juga, intrik ya.
Tapi keuangan cenderung bagus ya. Hidupnya dia memang nggak gampang ini ya. Banyak sekali hal-hal yang memang harus diperjuangkan ya buat hidupnya dia sendiri sih ya. Kita lihat di sini kemungkinan potensinya juga akan hadir di sekitar tanggal 20-an gitu ya. Jadi di minggu keberapa tuh, 2 ke 3 ya, kurang lebih seperti itu. 2 ke 2 ya, 2 3 lah ya, minggu ketigaan gitu teman-teman. Hadirnya dia bawa bagus sih ini ya, bagus. Jadi ada solusi-solusi dari mungkin masalah-masalah yang terjadi ya selama ini. Jadi hadirnya dia bawa kebaikan ya, kemungkinan besar solusi-solusi atau sebuah perdamaian dari konflik-konflik atau pertikaian-pertikaian yang terjadi. Seperti itu. Nah ini ya teman-teman ya, 5 orang yang bakalan muncul di bulan Oktober ini ya. Semoga bulan Oktober ini jadi bulan yang penuh dengan berkah, dengan kehadiran orang-orang yang membawa berkah pengalaman, berkah rezeki yang luar biasa, baik itu materi maupun non materi. Amin ya. Afirmasi yang terbaik teman-teman. Semoga bacaan ini yang baik-baik jadi kenyataan, yang kurang baiknya nggak ada kalau kita ngelihat secara semuanya baik adanya. Kita bakal jumpa lagi next month ya, karena bacaan ini adalah tematik, jadi tema ini bakalan kita temuin setiap bulan. Kalian kalau misalkan ketinggalan ya bacaannya, kalian boleh lihat di playlist untuk per bulannya seperti apa, jadi tinggal klik di sana aja. Oke teman-teman, kita bakalan jumpa lagi next month dengan cerita yang berbeda. Semoga orang-orang yang hadir juga yang berbeda dan membawa pemahaman yang berbeda dan pastinya baik semua, amin. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.